Maulida. Oke, nggak ada suara tapi saya kelihatan tulisannya nih. Mbak Mona. Ada, Pak. Oke, Mbak Monika. Hadir, Pak. Oke, Mas Hadir, Alvin. Pak. Oke, ya, siap. Dadah. Hadir, Pak. Mas Alvin. Hadir, Pak. Oke, kemudian 17 semangat nih kayaknya. Apa kabar? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadir, Pak. Mas Yusuf, Kalongan gimana kabarnya? Iya, begitu tak. Itu Pak. Oke. Habis pilkada sih. Sama juga pilkada ya. Oh iya sih. Iya, semua saya sekap di kamar nih. Isman ya. Masih mandiri, Pak. Oke, iya betul. Kemudian Hadir, Mbak Pak. Nadia. Mbak Rahma. Oke. Iya, siap. Ya. Saya ini sebentar tethering aja. Suara saya putus-putus enggak? Tidak, Pak. Lancar, Pak. Lancar. Lancar, Pak. Iya. Itu suara bubur ayam kedengeran? Ada yang belum sarapan? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Tuh, saya manggil dulu. Oke, Mas Raja. Hadir, Pak. Tadi Mbak Rahma udah ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Mbak Retno. Hadir, Pak. Oke, Mbak Dila. Hadir, Pak. Oke, kemudian Mbak Febi. Hadir, Pak. Oke, ini Mbak Sabrina. Ini Mbak Sabrina ya, oke. Kemudian masih di mute itu kayaknya Mbak. Mbak Sita. Hadir, Pak. Oke. Mas Yosa. Hadir, Pak. Oke. Mas Zulfahri. Hadir, Pak. Oke. Mbak Vira. Hadir, Pak. Kemudian Mbak Zafira. Mbak Zafira. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Baik, kita pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai penatausahaan, ya, pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran ya, bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu. Ini mudah-mudahan waktunya kelar, karena ini ada 56 slide. Mungkin tidak saya baca semua satu-satu ya, saya kasih clue-cluenya saja. Oke, kemarin di WA ya sama Mas Yosa ini saya masih dalam kondisi sesak napas gitu kemarin itu. Jadi antara mau ya seperti itulah ya. Mudah-mudahan nyampe gitu saya bilang gitu.
Ya, alhamdulillah sampai hari ini masih bisa bertemu dengan teman-teman semua. Saya bersyukur juga. Sampai hari ini saya masih isman, ya, meskipun hasilnya negatif. Cuma kemarin kok rasa-rasanya kurang nyaman gitu ya, terutama di pernapasan. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, walafiat, ya, tidak kurang suatu apa. Jangan lupa tetap berjemur ya, teman-teman ya. Ini sharing aja, kalau posisi saya saat ini, saya ada penyakit SLE, ya, SLE itu salah satu autoimun. Jadi kalau terkena matahari malah nge-flare ya, nggak kuat, jadi kayak vampir gitu ya. Otomatis untuk meningkatkan daya imun juga kalau autoimun saya bilang, imunnya sebetulnya karena salah mendeteksi saja gitu ya. Antara yang lawan sama kawan ini belum bisa mendeteksi, harus belajar lagi. Makanya saya harus terus belajar juga nih untuk mendidik imun ya. Oke, saya harap sih teman-teman meskipun di rumah tetap jaga pola makan, pola hidup, pola gerak ya. Itu kuncinya itu sih. Mungkin saat ini belum terasa ya bagi yang sering makan goreng-gorengan. Ya, siapa yang senang makan junk food, ya memang enak, tapi ya itu dampaknya ke depan berakibat banyak penumpukan lemak dan sebagainya. Oke, kita belajar penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu ya. Oke, sebagaimana biasa, ini ada peraturan-peraturannya, yang mulai dari Permendagri 13/2006, beserta perubahan-perubahannya. Dan seperti kemarin, bendahara penerima juga kita mendasarkan terhadap Permendagri nomor 55 tahun 2008. Ya. Kemudian ada juga ini Permendagri 21 tahun 2011, ya, ini tentang perubahan Permendagri 13 ya. Dari peraturan-peraturan ini semuanya ya, masing-masing Pemda mengeluarkan juga peraturan kepala daerah ya, perkadanya, utamanya untuk pedoman pelaksanaan. Jadi pakemnya sama semua ya, secara umum sama. Masing-masing daerah dia mengeluarkan pedoman pelaksanaan ya. Ini nanti kita lihat ada beberapa yang berbeda, nanti kita akan bahas. Kemudian ini sebagai pengingat saja, pada sorry, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Di saya kok berhenti. Coba saya stop dulu ya, sebentar ya. Udah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, belum saya share. Ya, sebentar. Oke, emang komputernya ini perlu ditambah RAM-nya rupanya nih. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, kita ingatin aja struktur APBD-nya ya. Ini ada anggaran SKPD dan anggaran PPKD. Ini nanti yang ranah belanja ranah
bendahara untuk pengeluaran, yaitu belanja tidak langsung, ya, namanya belanja pegawai, kemudian belanja langsungnya ini ranah di dalam bendahara pengeluaran. Sedangkan untuk di PPKD, ya, bedanya apa? Dari pendapatan ini juga PAD ya. Sedangkan untuk di PPKD ini pendapatan asli daerah ya. Ini ada HPKDYD. Aduh, ini ada yang tahu kepanjangannya apa? Ini sebetulnya nggak usah dipendekin, tapi ya supaya ini aja sih ngepas saja di sininya ya. Ini adalah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ya. Kemudian ini LPADS ini adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ini bisa dicontohkan seperti bunga investasi ya. Bunga investasi jangka pendek ya. Kemudian dana perimbangan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini belanja tidak langsung selain belanja pegawai. Sini ya. Kemudian ada pembiayaan. Nah, dalam bahasan kali ini kita mempelajarinya bendahara pengeluaran di SKPD ya. Sebetulnya ada bendahara pengeluaran juga di PPKD, cuma kan ini terlalu luas nanti pembahasannya ya. Kita khususkan di SKPD dulu. Saya sudah kirim modul untuk pengelolaan keuangan daerah, nanti bisa teman-teman semua baca ya. Di situ ada latihan soalnya juga bersama ya dengan apa yang ada di apa yang kita pelajari nanti. Oke, ini mekanisme pelaksanaan anggaran belanja ya. Mulai dari kemarin sudah kita belajar perencanaan penganggaran, ya, kemudian terbitlah DPA-nya, ya, kemudian SPD ini apa SPD? Ada yang tahu SPD? Surat? Pencairan dana. Bukan, surat penyediaan dana. Jadi memang beda ini antara di daerah dengan di pusat ya. Di daerah ada namanya surat penyediaan dana. Ya, kemudian kalau di APBN di pusat ya, ini tidak ada dari DPA dia langsung SPP, SPM, SP2D dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti struktur ada nggak ya? Sebentar, kita lihat di berikutnya. Enggak. Oke. Ini ada beda juga ya antara pemerintah pusat dan daerah. Semester ini belajar mengenai penatausahaan APBN enggak? Atau sebelumnya? Sebelumnya, Pak. Tidak, Pak. Sebelumnya ya sudah ya. Penatausahaan mengenai GU, TU, LS itu sudah pernah belajar atau belum? Sudah. Sudah ya. Nah, mekanismenya agak berbeda ini antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya, utamanya di PA dan KPA. Kalau di pemerintah pusat pengguna anggaran ini dijabat oleh menteri ya, kementerian di menterinya. Kemudian KPA di eselon 1 atau kepala kantor ya. Ini ada bedanya. Sedangkan di daerah PA-nya itu adalah kepala kantor sendiri ya, kepala dinas kesehatan atau kepala dinas perhubungan itu merupakan PA ya. Sedangkan kalau di daerah KPA-nya ini ada dua jenis nih. Kalau yang punya UPTD
unit pelaksana teknis daerah, seperti kalau di dinas kesehatan ya puskesmas, ya. Puskesmas ini kepala puskesmasnya merupakan KPA, ya, bahasa pengguna anggaran. Sedangkan kalau tidak ada UPTD, biasanya di satu satker, satu SKPD ini ada namanya kabid atau kabak, ya. Ini setara eselon 3. Itu ada KPA-nya sendiri. Nah, ini bedanya di sini, ya. Jadi PA kalau di kantor pusat ini menteri, ya, levelnya menteri. Kalau di daerah PA-nya ini kepala kantor, gitu. Ya, oke. Ini kembali ke mekanisme pelaksanaan anggaran belanja tadi. Setelah diajukannya SPP, diverifikasi, dievaluasi, ya, diteliti kelengkapannya, kemudian tersedia nggak pagunya. Ini ada 3 jenis penelitian yang sering sudah disampaikan, ya. Matterhead, Matterhead, sama wet Matterhead. Ini terbitlah SPM, ya. SPM, kemudian pada di SKPD dan dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah. Ya, ini KPPN-nya daerah lah, seperti itu, ya. KPPN-nya daerah. Kirim, kemudian setelah keluar SP2D disampaikan ke bank. Ini jeda waktu antara SPM ke SP2D maksimal 2 hari. Ya, masing-masing pemerintah daerah bisa lebih cepat, lebih bagus, ya. Kalau sedangkan di mekanisme APBN, pencairannya dari SPM ke SP2D itu sudah hitungan jam, ya. Maksimal 1 hari. Ya, kalau udah mulai menggunakan IT, saya kira hitungan jam, ya, enggak lama-lama. Kemudian kalau dengan LS dari bank transfer langsung ke pihak ketiga. Kemudian kalau UP, GUTU, bendahara pengeluaran, gitu, ya. Kemudian baru dibayarkan. Nah, ini tugas bendahara pengeluaran. Ya? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum, ya. Belum, Pak. Bentar. Kalau belum, kita lanjut lagi. Tugas bendahara pengeluaran ini hampir sama seperti tugas bendahara penerimaan, ya. Menerima, menyimpan, membayarkan, dan menata usahakan. Ada yang beda nggak dengan bendahara penerimaan? Kalau paparan yang kemarin, gambarnya saya bedain, biar ada variasi dikit lah, ya. Ada yang nemu perbedaan? Biasanya kalau ini kan, di mananya, Mbak? Saya Kalau bisa. pengeluaran itu membayarkan, kalau penerimaan itu menyetorkan. Wah, keren ini. Saya biar bisa lihat partisipannya, kok nggak bisa, ya? Oke. Harus terpisah rupanya, ya. Ini Zoom-nya beli, ya, Mas? Mas Yosa? Sewa, Pak. Sewa beli. Yalah. Kayaknya kok nggak seperti biasanya. Yalah, nggak apa-apa, ya. Oke, next. Menerima dari mana? Ya. Menerima, ada yang tahu dari mana bendahara pengeluaran menerimanya?
dari UP ya, uang persediaan nanti ada batas maksimumnya, ada dan masing-masing daerah bisa beda ini. Ya, menerima UP, kemudian menyimpannya, ya, ada yang lewat bank, kemudian ada yang dipegang cash. Nah, nanti kalau saudara semua, teman-teman semua ada yang bekerja selaku bendahara, ya, baik bendahara penerimaan maupun pengeluaran, ya, utamanya bendahara pengeluaran, ini akan disiapkan berangkas yang ya kombinasi ininya harus sering diganti ya, utamanya kalau ada serah terima bendahara, ya. Bagusnya lagi per periodik diganti kode kunci password apa yang muter-muter ke kanan dan ke kirinya ya. Ya tergantung masing-masing berangkas beda-beda. Kemudian biasanya lebih baiknya setiap hari, setiap kali ada transaksi harus langsung mencatat, membukukan ya, baik di BKU maupun di buku pembantu lainnya. Ini supaya tidak kelewatan, tidak terlalu numpuk, nanti malah tidak akurat. Ya. Ini kita bicara manual dulu ya. Kalau yang otomasi udah gampang sih, nggak usah. Tinggal kita masuk satu transaksi di BKU, nanti udah masing-masing buku udah nyeplit masing-masing. Kemudian membayarkan baik ke pihak ketiga maupun ke UP ya, untuk UP, GUTU, LS ini untuk membayarkan. Dan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara fungsional. Ya, ada dua pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya ini tugas dan wewenang bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran SKPD ini bertugas seperti tadi, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, serta terakhir mempertanggungjawabkan. Ya. Adapun wewenangnya, ya, ini ada tugas dan ada wewenang juga. Wewenangnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Antara lain ini mengajukan permintaan pembayaran SPP UP, GUTU, LS. Ya, ini bendahara ya yang mengajukan permintaan bendahara. Beda dengan mekanisme APBN ya. Kalau APBN yang mengajukan permintaan pembayaran siapa? Yang kemarin belajar, ada yang masih ingat? PPK ya Pak? PPK, betul. Jabat Pembuat Komitmen. Ya, agak rancu ya antara daerah dan pusat ini. Memang seperti itulah ya. Padahal Permendagri 13 awalnya itu mengadopsi ke PMK yang awal-awal mengenai UYHD. Ya, UYHD terus berubah menjadi UP. Ya, namun ya jadinya seperti itu ya, karena memang dari strukturnya aja kita udah beda ya. Kemudian yang kedua adalah menerima, menyimpan uang persediaan. Nah, ini uang persediaan ada yang disimpan ya, tanda kutip cash maupun di bank ya. Kemudian nomor 3 melaksanakan pembayaran dari UP yang dikelolanya, menolak pembayaran. Nah, ini bendahara bisa menolak nih ya kalau PA atau KPA ini tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kelima, meneliti dokumen pendukung SPPLS yang diberikan oleh PPDK dan mengembalikan dokumen. Ya. Nah, ini ada dibatasi waktu ini kalau misalkan mau dikembalikan karena kesalahan, tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap nih,
Harus ada waktunya, batasnya maksimal 1 hari ya. Jangan sampai nunggu-nunggu 2 hari, 3 hari. Ini harap-harap cemas nih yang PPK SKPD-nya. Yang sering ada masalah di sini nih, yang poin 4 nih. Menolak perintah bayar dari PA dan KPA ya. Ini kejadian juga pada bapak saya. Ya dulu bapak saya PNS juga di daerah. Maksudnya dari pimpinan ini meng-SPJ-kan perjalanan dinas gitu ya. Saya diceritain dulu. Mengajukan SPJ perjalanan dinas, namun beliau tidak berangkat kepala dinasnya ini. Karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ya, dan utamanya hati nurani ini ditolak ya, tidak mau bapak saya membayarkan SPJ untuk perjalanan dinasnya. Ya dampaknya dimutasi ya, tapi dimanapun tempatnya karena komitmen integritas yang tinggi, ya banyak yang mau malah gitu. Ya, ini konflik pimpinan aja ini. Jadi siap-siap aja ya teman-teman semua kali nanti terjun langsung ke dunia kerja, ya harus siap mental juga ya. Kalau istilahnya saya pernah baca bukunya siapa ya? Jadi orkestra. Jadi kehidupan kita sekarang ini kalau sendirian akan susah ya, akan lebih berat lah. Tapi kalau kita gabungkan, kita bekerja sama dengan orang lain ya, gotong royong dalam hal yang baik, dalam bisnis, dalam pekerjaan sehari-hari ini akan lebih mudah ya. Tapi jangan sampai ada yang kerjasamanya, ada yang kerja, yang lain nyamain, jangan ya. Baik, selanjutnya kita berarah ke bendahara pengeluaran pembantu ya. Nah ini apabila ada kuasa penggunaan anggaran, ini bisa menunjuk bendahara pengeluaran pembantu untuk SKPD ya. Contohnya tadi di puskesmas tadi kan banyak ya, ratusan, ada 120 puskesmas. Nah itu satu dinas saja. Kalau nggak pakai bendahara pengeluaran pembantu, repot tuh bendahara pengeluarannya ya. Dalam hal di satu UPTD ini tidak ada UPTD ya. Ini saya tadi sampaikan kuasa pengguna anggaran ini bisa berupa Kabid maupun Kabak gitu ya. Halo, aduh, sorry. Ke-mute ya saya tadi yang ngomongnya. Tadi sampai mana? Iya, Pak. Dengeran sampai mana tadi? KPA yang kabak itu, Pak. Kabak, oke, baru sampai situ tadi ya. Ya, jadi di SKPD ini kalau tidak ada UPTD-nya, KPA-nya ini ada di Kabak maupun Kabid ya, kalau bidang eselon 3 ini. Ya, sedangkan PA ini eselon 2 ya, eselon 2. Kalau di kabupaten 2B atau 2A ya, ini antara 2A sama 2B deh ya.
di provinsi lebih tinggi utamanya. Tidak ada bendahara pengeluaran pembantu ya, jadi hanya kuasa pengguna anggaran, kemudian satunya bendahara pengeluaran. Oke ya. Kemudian kalau ada misalkan ini KPA-nya 3 kabid, 2 kabak, 1 sekretaris, ada 6 bendahara pembantu. Kalau misalnya ada bendahara pembantu 6, nanti kerjaannya di administrasi semua ya. Substansi untuk dinasnya nanti malah kurang gitu ya. Itu jadi ada beberapa kebutuhan yang masing-masing dinas itu beda-beda sih ya. Jadi tidak bisa saya samakan satu dengan yang lainnya. Itu ya. Oke, tadi saya udah ngomong banyak padahal, tapi lupa lagi. Oke lah, next. Ini tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pembantu ya. Kalau tadi, sorry, saya sudah nyampe. Kalau tidak pakai bendahara pengeluaran pembantu, yang seperti saya sampaikan kabid dan kabak tadi, biasanya ada pembantu bendahara pengeluaran, ya. Tapi ini tidak bisa mengeluarkan SPP nih, ya. Hanya membantu membukukan seperti itu ya. Kemudian meng-SPJ-kan, mengumpulkan, mengolek bukti di pembayaran dan seterusnya. Ya, istilahnya membantu di bendahara pengeluaran saja. Ini. Oke. Ini tugas dan wewenangnya ya, teman-teman semua, pengguna anggaran melimpahkan. Ini kalau misalkan ada SKPD maupun kabid dan kabak di dalam satkernya ya, maka ini bisa ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Ya, tugas dan wewenangnya hampir sama seperti bendahara pengeluaran. Bedanya kalau bendahara pengeluaran pembantu ini tidak memegang UP, ya, tidak memegang UP. Artinya kalau misalkan di share UP-nya juga bisa, cuma dia tidak memintakan UP-nya ke jelas ke mana? Ke BUD ya. Itu ya. Kemudian ini nih mengajukan permintaan pembayaran SPP, TU dan LS ya. Nih bedanya nih. Jadi kalau bendahara pengeluaran ini bisa GUTU ya maupun LS. Sedangkan bendahara pengeluaran pembantu hanya TU dan LS-nya. Kemudian menerima menyimpan UP yang berasal dari TU ya. Ataupun pelimpahan UP dari bendahara pengeluarannya hanya bersifat pelimpahan saja ya. Yang ketiga melaksanakan pembayaran, menolak seperti biasa, kemudian meneliti kelengkapan dokumen ya. Dokumen pelengkapnya apa di SPPLS ya. Misalnya ada kontraknya ya, ada ringkasan kontraknya. Wah, pokoknya pengalaman saya dulu di KPPN zaman dahulu ya, bukan KPPN zaman sekarang. KPPN zaman dahulu ini, wah pokoknya super apa ya, super teliti lah ya. Satu SPM yang masuk ya, itu kontraknya udah tebel-tebel, ya meskipun ada ringkasan kontrak, kemudian bukti bayarnya masuk semua di situ ya. Kwitansi lah, kemudian apa SP2 apa SPPD ya, SPPD perjalanan dinas dan seterusnya. Pokoknya inilah ya, butuh kesabaran juga ya. Saya pernah cerita pernah ditodong sama bendahara apa? Angkatan Laut, pernah cerita belum ya?
Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Mau cerita apa mau belajar aja nih? Terus. Cerita. Cerita sambil Cerita, belajar, Pak. Kita ambil belajar ya. Ini pengalaman aja. Ini direkod kan, nanti boleh diulang-ulang lagi biar bosan. Ini cerita ini aja sih ya. Jadi pertama, jadi saya perjalanan karir saya dulu di Direktorat Jenderal Anggaran zaman dulu ya. Dari mulai di Jakarta, kemudian ditempatkan Jakarta 2 tahun, kemudian ditempatkan di Serang, Banten, ini agak lama 7 tahunan. Kemudian saya ditempatkan lagi di Bandar Lampung. Nah, ini persisnya di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung, di sana saya memegang gaji induknya Angkatan Laut Armabar, ya. Ada 1.600 personil. Nah, pada saat saya masuk, 7 hari setelah saya bekerja, tahu-tahu ada yang minta uang lauk pauk. Jadi ternyata ada tambahan di tahun yang lalu, ya, tambahan uang lauk pauk ini belum dibayar. Nagihnya ke saya gitu ya. Singkat cerita, ada seorang kapten ya, waktu itu beserta 30 orang anak buahnya masuk ke KPPN. Bikin heboh lah itu. Saya ditodongkan pistol di ini aja sih, letakkan pistol di depan meja. Ini Bapak maunya apa gitu. Saya kan kaget ya, baru 7 hari masuk langsung seperti ini. Aduh. Tapi ya kita lihat suasana dulu, sana marah-marah tuh. Udah, kalau nggak siap mental ya inilah ya, langsung down gitu ya. Kemudian saya lihat kira-kira apa ini yang salah ini. Nah, ternyata ujung-ujungnya mereka sudah menyampaikan ke pemegang kas. Pemegang kas ini dalam hal ini kayak seperti bendahara ya, bendahara pengeluaran. Kemudian menyampaikan daftar nominatifnya, ya, semua personil, uang lauk pauknya sekian. Jadi seperti kertas ini ya, kertas apa? Kertas lebar gitu ya, ada 2 dus besar gitu. Waktu itu 1.600 orang. Nah, di situ ada kolom nama, kemudian angkat golongan, jumlah kekurangan uang lauk pauk gitu. Pada akhirnya saya ngasih daftar tanda terimanya gitu ya. Untung ada tanda terima nih. Mohon maaf Pak, ini tanda terima baru saya peroleh di 2 minggu terakhir, bukan tahun kemarin. Gitu. Akhirnya beliau, Kapten Suryono namanya saya masih ingat, langsung menurunkan emosinya ya. Artinya mulai untuk memahami kondisi juga dia. Ternyata dia yang salah. Ya, ternyata bendahara bekasnya yang tahun lalu tidak menyampaikan gitu ya. Berarti baru disampaikan 2 minggu yang lalu gitu. Waktu itu kan masih manual ya, bendahara gaji di sana ya, dan di KPPN itu masih nulis kartu manual. Jadi gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, kemudian tunjangan anak, tunjangan keluarga dan seterusnya itu sampai potongan-potongannya. Bayangkan aja 1.600 orang kalau ngerjakan sendiri 1 bulan aja nggak kelar itu ya. Dan saya punya ide waktu itu, saya minta tolong ke juru bayar. Ya, juru bayar ini di bawahnya bendahara sih ya. Ya mungkin saya analogikan bendahara pengeluaran pembantu. Ya, itu sampai 30 orang. Saya mintakan tolong untuk mengisi kartu,
win-win solution, akhirnya sore itu juga SPM keluar. Itu salah satu cerita unik ya, dan di daerah itu aneh-aneh ceritanya. Ya seperti itulah, harus siap, pengetahuan siap, kemudian mental juga harus siap ya. Ya kurang lebih itu sekelumit cerita, nah bisa jadi cerpen ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi analoginya bendahara pengeluaran pembantu itu misal kayak dinas kesehatan, terus bendahara pembantunya itu di puskesmasnya, atau dalam satu kantor itu bisa terdapat bendahara pengeluaran pembantu. Terima Nah, kasih. ya, terima kasih juga. Kalau misalkan ada SKPD, terus dia mempunyai unit pelaksana teknis ya, kayak puskesmas. Kalau enggak kayak PU, dia punya subdinas, ya, subdinas cipta karya, ataupun dia misah lokasinya ya, biasanya jauh ya, ada di beda pulau atau ya seterusnya. Itu biasanya ada bendahara pengeluaran pembantu. Nah, dalam satu satker, satu SKPD, apabila hanya KPA-nya itu Kabid dan Kabak, ya, ini prakteknya saya amati ini tidak ada bendahara pengeluaran pembantu, ya. Namun ada namanya pembantu bendahara pengeluaran. Bedanya tadi dia tidak mengeluarkan SPPU, PTU, GULS, ya. Namun dia membantu membukukan, kemudian melaksanakan misalnya ada belanja ATK, dia yang mengadministrasikan bukti kwitansinya, kemudian kalau ada perjalanan dinas dia ngumpulin lampiran-lampirannya ya, SPPD-nya, kemudian ada daftar nominatifnya misalkan ya. Kemudian misalkan ada dokumen yang dipersyaratkan lain, misalnya ada fakta integritas ya, kalau kita DL yang dituju ini di situ tidak tidak boleh memberikan fasilitas dan seterusnya. Itu seperti itu Mbak, praktek ya prakteknya. Dan saya mau sampaikan kemarin saya ternyata mewawancarai beberapa bendahara SKPD ya, praktek untuk kelebihan penerimaan kemarin yang nanya siapa ya, saya lupa namanya. Ternyata hampir tidak pernah, bahkan tidak pernah ya, SKP penerimaan ini melebihi dari yang sesuai ketentuan ya. Saya tanya kenapa tidak mungkin gitu, karena selama ini sebelum mereka membayarkan dikeluarkan SKP ya, surat ketetapan pajak daerah maupun SKR-nya, surat ketetapan retribusi. Jadi di situ ada nih jenisnya ya, kemudian sampai dengan jumlahnya ya. Jadi kecil kemungkinan adanya kelebihan pembayaran. Dan saya tanya lagi, kalau misalkan ada kelebihan pembayaran, loh itu resiko pembayaran gitu. Resiko wajib bayarnya gitu. Ya harusnya nggak seperti itu sih. Mekanisme kalau di pusat akan diperhitungkan pada pembayaran berikutnya ya. Seperti itu. Praktek di Pemda satu dan lainnya akan berbeda kasusnya. Oke. Tadi Mbak siapa? Mbak Monika, Pak. Monika absen berapa ya? 15. 15. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak. Yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut.
Kalau nanti diingatkan waktunya ya, saya depan nggak ada jam nih, jadi. Kita lanjut lagi pengajuan SPP dan pembayaran ya. Jadi seperti pada umumnya UP, GU, TU, LS ya. Ini ada bendahara pengeluaran ini mengajukan dokumen SPP ya, bisa UP, GU, TU maupun LS. LS ini umumnya digunakan yang pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan ya, dan sudah ada pemberitahuan dari Kemendagri ini semua pembayaran udah non tunai ya, jadi sangat sedikit sekali Pemda yang masih membayarkan gaji dan tunjangan ini by cash ya, semuanya udah menggunakan non tunai ya. Kemudian yang kedua adalah LS untuk pengadaan barang dan jasa ya, baik itu peralatan ya, kemudian belanja barang, kemudian jasa juga ya, modal dan seterusnya. Yang kedua penatausahaan dalam hal pembukuan. Nah, ini buku pembukuan ini saya bilang sih lebih simpel ya, lebih simpel dibanding akuntansinya. Ini dibedakan ya. Kalau dulu sih namanya bon A, bon B gitu ya, di dalam kalau ada kursus bendaharawan daerah gitu ya, di zaman dulu nih. Kemudian ini bendahara pengeluaran membukakan penerimaannya ya, termasuk penerimaan SP2D dan pengeluaran kas ya, termasuk pembayaran LS. Nanti kelihatan kalau transaksi-transaksinya kita lihat ya, kebayanglah nanti ya, mudah-mudahan kita bahas bersama. Oke, next. Kemudian pertanggungjawaban penyampaian ini ya wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang di unitnya ya. Unit untuk bendahara pengeluarannya ini sesuai dengan kewenangan. Dalam hal penggunaan UPGU, penggunaan TU maupun pertanggungjawaban secara fungsional maupun administratif. Ini tata cara pengajuan SPP dan pembayaran. Nah, ini untuk membayar belanja ya dengan dua cara nih. Yang pertama dibayar langsung oleh bendahara pengeluaran SKPD ya. Nah, ini juga ada ada tipsnya, apa tipsnya? Ada apa supaya tidak penatausahaan berantakan. Ini setiap kali ada pembayaran ya, ada pembayaran ini harus disertai dengan bukti ya, kwitansi kah atau berupa nota pembayaran dari bendahara pengeluaran ya. Biasanya ada formatnya khusus nih kalau untuk pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah daerah saya cari-cari untuk format khususnya saya belum nemu ya. Nanti teman-teman kalau ada yang nemu format khusus kwitansi di pemerintah daerah silakan disampaikan ke teman-teman lain. Ya, kemudian jangan lupa setiap kali ada penerimaan maupun pengeluaran di dalam bentuk kas ya, dalam bentuk tunai, bendahara pengeluaran wajib menghitungnya terlebih dahulu ya. Bagi itu terima dari bank ya, itu harus dihitung dan langsung dibukukan, ataupun pengeluaran ya, dan hendaknya yang bendahara yang mengeluarkan itu juga
menghitung di depan orang yang menerima. Ya, jadi tidak ada dusta di antara kita, gitu ya. Ini pernah terjadi juga nih, teman saya ngambil UP, ya UP di lantai waktu itu lantai 16, sedangkan dia posisinya di lantai 17, ya. Karena liftnya lama nunggunya, dia berinisiatif melewati tangga, ya. Pada awal dia udah ngitung itu jumlahnya 20 juta, persis sama ya hitungan dia. Ya, ada alatnya sih kan, hitung uang itu ada alatnya. Yang seperti di bank itu ya, tinggal masukkan, alatnya menghitung gitu kan, jumlahnya segini. Namun begitu ada di lantai 17-nya dihitung ulang, berpulang itu 5 juta. Wah, ini keren juga nih tuyulnya. Jadi ya harus harus hati-hati juga gitu ya kalau megang tunai itu. Baik di jalan proses ngambilnya ya. Bayangkan aja misalkan UPTD berjarak 5 kilo lah gitu ya. Ya. Kalau ini ngambil tunai ya, ngambil tunai UP seperti itu. Resiko ya, resiko sih. Ya harus hati-hati karena biasanya kalau bendahara saya ngambil uang, ya bendahara di DJPK ngambil uang, itu mesti ada temannya, ya ada inilah kayak bodyguard gitu ya, tapi bukan bodyguard sih, ada saksi dan ada ya untuk melindungi lah gitu ya, utamanya kalau ngambil di bank itu. Ya, seperti itu. Kemudian ini kita lanjut. Yang kedua, dibayar langsung oleh bendahara umum daerah. Ya, ada 2 jenis nih. Ini yang pertama, kalau melalui bendahara pengeluaran di SKPD, ini dengan UP ya, sifatnya revolving fund. Kemudian ada berupa dana tambahan UP. Kemudian yang pertama dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD ini ya mengisi UP pada awal tahun nih. Ya. Bendahara pengeluaran mengajukan SPPUP. SPPUP ya kepada PA melalui PPK SKPD. Ini kemudian ini hanya sekali setahun ya di awal tahun ini. Di awal tahun, kemudian jumlah yang diajukan harus dibatasi ya maksimal ditetapkan dengan perkada. Ini masing-masing daerah bisa beda-beda ya. Ada yang UP maksimal 50 juta, ada yang maksimal 100 ya, beda-beda ininya. Dan sudah UP ini biasanya dikeluarkan dari LS-nya dulu ya. Belanja-belanja LS, gaji, seperti itu dikeluarkan dari jumlah DPA-nya dulu, kemudian baru dikalikan sekian persennya, baru bisa di perhitungannya masing-masing sih ya, tergantung daerahnya. Ini proses pembayaran seperti biasa ya, dari bendahara pengeluaran mengajukan UP, TU, GU, GU atau UP-nya kita dalam UP-nya dulu ya. Kalau SPPUP hasilnya ya SPMUP. Kalau SPPGU masuknya jadi SPMGU seperti itu ya. Kemudian melalui proses verifikasi ya disetujui oleh PPK SKPD dan naik ke PA ya, kemudian atau KPA nih ya, tergantung bendahara pengeluaran bantu dan seterusnya. Kalau UP hanya di bendahara pengeluaran ya,
Kemudian SPM UP-nya ini dikirimkan ke PUD atau kuasa PUD. Setelahnya mekanisme SP2D disampaikan ke bank. Ya, ini masih ngantar nih. Ada routing slip-nya juga ya, SP2D diantar. Biasanya nunggu nggak satu SP2D terus dikirim ke bank gitu ya, bolak-balik enggak. Akhirnya ditunggu sampai jam 2 misalnya ya. Jam 2 dijadiin satu, dibikin daftar, baru dikirimkan ke bank. Di banknya, di clearing, kemudian ada langsung transfer ya ke bendahara pengeluaran. Ini untuk UP-nya. Ini tata cara pengajuan SPP dan pembayarannya. Saya kira ini udah pada paham semua ya mengenai penggunaan UP. Ini ada yang bersifat fleksibel ya. Apa aja belanjanya ya, jumlahnya tidak harus sama persis dengan yang dicantumkan. Kemudian ini ada pembatasan. Ya, kemudian tidak boleh digunakan untuk belanja yang seharusnya secara LS. Misalkan bayar gaji dengan UP ya nggak boleh ya. Bayar tunjangan dengan UP nggak boleh. Ya, jadi belanja lainnya di luar LS karena tadi di awal pengajuan UP itu di yang LS sudah dikeluarkan lebih dahulu ya. Kemudian pengisian UP, ya, apabila UP habis atau mendekati habis, ya, dan umumnya sih saya amati di daerah mengacu ke pemerintah pusat juga, ya. Ada yang misalkan kalau sudah sisanya 25%, jadi sudah terrealisasi, sudah diambil sebanyak 75%, ya, dan bisa di SPJ-kan, itu bendahara pengeluaran mengajukan GUP ya, mengajukan GUP-nya ke PUD-nya lagi, mulai prosesnya lagi, mulai PPKD dan seterusnya. Kemudian bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam satu bulan ya, karena revolving fund ya, bisa didaur ulang lagi terus muter gitu ya. Ini pengajuan SPM GU tidak perlu dilampiri dengan surat pengesahan SPJ, ya, karena nanti ini di terakhir ya, terakhir pada GU nihil ya. Tapi masing-masing Pemda juga beda-beda ya. Ada yang melalui SPM GU nihil kalau akhir tahun ya. GU nihil artinya tidak ada isi uangnya lagi ya, nihil untuk SPJ yang terakhirnya itu. Atau ada berupa nanti SPJ untuk SPMGU yang terakhir. Jadi masing-masing Pemda beda-beda ya untuk teknis pelaksanaannya. Kemudian ini ada pengajuan TU ya, tambahan uang persediaan. Apabila UP dianggap tidak cukup, ya contohnya aja ini UP contoh di pemerintah pusat nih contohnya, ya besarnya UP itu di atas besarnya TUP ya, belanja yang besarnya di atas 50 juta per rekanan harus bayar dengan LS. Oh ini untuk LS-nya. Di atas 50 juta harus dibayar LS. Ya, kecuali untuk honor ya, honor narasumber atau honor apa? Panitia dan seterusnya ya. Lebih dari 50 juta bisa digunakan dana TU ya. Tambahan UP ya.
Misalkan UP-nya tadi 30 juta misalnya, sisanya. Sedangkan sedangkan yang harus dibayar 50 juta ya. Artinya masih ada kurang tuh. Nah, ini bisa langsung mengajukan TU ya. Misalkan 50 juta langsung mengajukan. Nah, tapi meng-SPC-kan TU ini ya dalam waktu 1 bulan ya setelah diterima itu harus di SPC-kan. Ini ada pengecualiannya bisa lebih dari 1 bulan jika kegiatannya itu lebih dari 1 bulan. Kegiatannya contohnya diklat misalnya. Diklat diadakannya 5 minggu misalkan. Lebih kan 1 bulan lebih dikit. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan. Ya. Ini misalkan ada bencana alam maupun bencana non-alam nih kayak COVID sekarang ini. Ya, kegiatannya ditunda ya. Oh, bulan depan nih diklatnya biar nunggu mereda dulu COVID-nya. Ternyata sampai sekarang belum mereda, batal deh gitu. Nggak jadi kegiatannya. Ini banyak nih di daerah terjadi ya seperti itu ya. Karena yang tadinya sudah ditetapkan, direncanakan, nah manusia kan hanya bisa merencanakan. Ya, Allah lah yang menentukan ya takdirnya masing-masing. Baik, ini ada penyisipan ya, ada kekhususan ya, utamanya di Permendagri 59. Ini dalam hal TU-nya tidak habis digunakan dalam 1 bulan nih, ya ada kekhususan ya. Ya, misalkan 1 bulannya udah digunakan tapi ternyata tidak habis, ya sisanya ini harus di-store lagi ya. Di pemerintah pusat juga sama. Kalau ada sisa ya di-store ya. Nanti yang lain di SPC-kan. Kemudian ini ada ketentuan batas penyetoran nih. Tadi udah ya, pelaksanaan lebih dari 1 bulan. Dan peristiwanya di luar kendali PA ataupun KPA-nya. Tadi bencana alam dan non-alam misalnya. Ini nanti bisa dibaca lah ya, contoh batasan jumlah UP ya. Ini bisa 1/12, bisa 1/18, bisa 1/24 dari Pagu DPA ya, belanja langsung. Ini bisa ditetapkan ya. Kemudian ini contoh SPPGU, nah ini juga kayaknya udah canggih ya teman-teman, udah hafal lah gimana cara GU, TU, LS itu mekanisme seperti apa. Ini TU, kemudian lanjutan. Nah, ini kita lanjut lagi tata cara bagaimana sih kalau yang pembayarannya melalui BUD. Ya. Untuk membayar belanja yang jumlahnya relatif besar ya, digunakan mekanisme LS ya. Ini biasanya melalui BUD. Di pemerintah pusat ini contohnya membayar gaji. Yang tadi saya sampaikan ini gaji Armabar ya, yang di LS di Bandar Lampung itu tahun 2006. Teman-teman 2006 udah lahir ya? Udah, Pak. Udah. Lahiran tahun berapa sih ini rata-rata teman-teman semua? 2000, Pak. 2000, Pak. 2000. 2000. Wah, iya saya udah lulus dari STAN tuh ya, 2000. Teman-teman baru lahir ya. Oke. Sebagai contoh ini nih tadi pembayaran gaji induk ya istilahnya ya.
gaji dan beserta tunjangannya. Di Armabar di wilayah Bandar Lampung itu tahun 2006 total semuanya sejumlah 1.600 personil anggota TNI itu dibayarkan 1,5 T zaman segitu ya. Nah, sekarang udah ada kenaikan uang lauk pauk, udah ada kenaikan gaji pokok dan seterusnya lebih dari 1,5. Nah, ini kalau dibayar menggunakan UP LS-nya bendahara pengeluaran kan masih kurang ya. Jadi ini pembayarannya melalui langsung BUD ya, meskipun SPP LS-nya itu diajukan dari bendahara pengeluaran. Ini kemudian ya dilampiri putih-putih dan dokumen itu sudah pasti ya. Kemudian ini penyiapan bukti atau dokumen dibantu oleh PPTK, Jabat Pengelola Teknis Kegiatan. Ya, kemudian yang menandatangani SPM LS dan meneruskannya ke BUD. PA dan KPA menandatangani SPM LS ya. Kalau di pemerintah pusat, yang penandatangan SPM ini khusus ya, dapat jabat penandatangan SPM ya, PPSPM sendiri. Sedangkan kalau di daerah ini PA atau KPA-nya langsung nih, wah kasihan juga ya. Bayangkan kalau transaksinya kayak saya pernah satu hari itu sampai 100 transaksi, 100 SPM ya, berat ini. Oke. Yang terakhir ini adalah atas pembayaran melalui LS ini tidak perlu lagi SPJ ya, karena bukti dokumen sudah harus dilampirkan ketika mengajukan SPP-nya. Ya, SPP udah lengkap ya, LS itu. Kemudian ini prosesnya, biasanya tagihan dari pihak ketiga, ya. PPTK, ya. Ini aku kegiatan ini belum dibayar, misalnya gitu ya. Terus PPTK melengkapi kelengkapan dokumen, mengajukan ke bendahara pengeluaran, dia menyiapkan SPP LS, ya. Kemudian BPKS KPD memverifikasi, mengevaluasi kalau ada yang salah, tolong betulkan lagi nih bendahara ngetuk PPTK ini dokumennya kurang ini gitu ya. Dalam satu hari ini harus dikirimkan lagi supaya betul lagi SPP-nya. Kemudian ditandatangani oleh PA atau KPA-nya, dikirimkan SPM-nya ke BUD atau kuasa BUD, dan turun jadi SP2D ya, cair deh dari bank, kemudian cair ke pihak ketiganya ya. Ini yang sering terkendala ini kode rekening ya, atau nama rekening. Nomor rekening atau nama rekening. Ini rekening di banknya ya. Ini yang berbeda. Selisih spasi aja atau tanpa tanda strip aja itu bisa berubah. Bisa tidak tertransfer ya. Ini salah satu ini juga ya. Salah satu kendala dulu awal-awal di DJPK mentransfer langsung ke rekening kas umum daerah, ini juga masing-masing dulu masih namanya masih atas nama bupati ya, belum ada perbaikan ya, single account-nya belum bagus, kemudian nomenklatur nama kasdanya juga belum seragam. Ini sering terjadi retur ya, jadi kita dari BO1 sudah ditransfer ke
rekening kas umum daerahnya. Namun karena ada perbedaan spasi, ada perbedaan nama sedikit gitu aja ya. Yang tadinya harus misalkan kabupaten apa yang biasanya sering ya. Muko-muko misalnya gitu ya. Kabupaten Muko-muko. Ada yang Kabupaten Muko Street Muko, ada yang Kabupaten Muko Spasi Muko. Nah, ini di rekeningnya kita harus lihat tuh namanya. Ya. Cek satu-satu 500 sekian daerah itu. Itu kondisi itu yang mungkin ada kemungkinan salah kirim ya, salah transfer, dikembalikan lagi karena tidak ada. Utamanya lagi pihak ketiga ini kan banyak ya pihak ketiga. Oke, ini penerbitan SPM tadi sudah disampaikan ya. Kalau SPM UP ya terbitnya dari SPP UP terbitnya SPM UP dan seterusnya. Nah, paling lambat 2 hari nih sejak diterima SPP. Ya, ini dikembalikan paling lambat 1 hari. Ini mekanisme manual ya. Sedangkan sekarang banyak yang menggunakan IT, menggunakan aplikasi ya seharusnya lebih cepat ya. Lebih cepat. Ini yang kita harapkan lebih cepat. Prakteknya ya di daerah masih terdapat apa ya istilahnya belum profesional lah saya boleh bilang gitu ya. Ada yang ditunggu dulu kalau belum ada setorannya belum dilancarkan dan seterusnya. Ini masih terjadi ya di beberapa daerah. Dan penerbitan SP2D ini diterbitkan paling lambat 2 hari sejak diterima SPM sama ya. Jika ditolak ya dikembalikan paling lambat 1 hari. Tadi biar nggak PHP ya, memberi harapan palsu nih. Sudah ditunggu 2-3 hari, ternyata dibalikin ya. Itu kemudian kalau kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D. Ya. Ini saya kira kalau di daerah sih pengantar SPM ini sudah saling kenal lah ya, karena lingkupnya di daerah, lingkupnya kecil lah, dan pasti ya misalnya nggak kenal pun teman yang lain mesti tahu, oh ini di dinas ini, oh ini gitu ya. Jadi relatif lebih aman. Kalau di KPPN kan pernah kejadian ya pengantar SPM-nya ini ternyata SPM palsu. Ya, ternyata waktu itu belum seperti sekarang ada digital tanda tangan digital ya. Jadi masih tembus tuh. Dan hebohnya lagi pagunya bisa minus. Ini. Jadi ada aplikasi yang belum sempurna lah ya. Sama SOP-nya juga belum sempurna. Yang akhirnya sekarang sudah dilakukan penyempurnaan bagi pembawa SPM ya, pengantar SPM ini ada penunjukannya ya. Ya, jadi kalau ada misalkan berubah, ini ada penunjukannya lebih lanjut. Jadi ingat dulu ya, saya kuliah di STAN dulu kan, dulu waktu tingkat 1 belajarnya apa aja ya? Pengantar ekonomi ya? Pengantar ekonomi makro, mikro gitu ya. Pengantar ilmu hukum dulu belajar enggak? Iya, Pak. Belajar, Pak. Ya, pengantar ilmu ekonomi, pengantar akuntansi ya. Setelah bekerja waktu saya di Serang dulu, ingatnya apa langsung jadi pengantar SPM gitu. SPM di
di bank itu ya, setelah jam 2, jam 3, ambil bawa routing slip ke bank, kirimkan itu. Oh ternyata ini ya dulu belajarnya pengantar ekonomi, pengantar bisnis ya, pengantar apalagi itu banyak banget ya. Tansi setelah kerja jadi pengantar SPM ternyata ya. Ya romantikanya bekerja seperti itu ya. Jangan milih-milih pekerjaan yang menguntungkan kita saja ya, yang sesuai dengan SOP ya dilakukan gitu ya. Ini jenis-jenis SPP, SPM, dan SP2D ini harus sama ya. Udah tahu lah teman-teman semua. Selanjutnya kelengkapan dokumen SPP UP ya. UP ini kelengkapan dokumennya rata-rata untuk jenis SPP ya, baik UP, TU maupun LS ini ada 3 lembar ya. Yang lembar pertama surat pengantar SPPUP ya, surat pengantarnya di halaman mukanya. Kemudian ringkasan SPPUP, yang ketiganya rincian SPPUP. Ya, kalau di pusat ini sekarang udah simple deh ya. Dulu ada lembar A, ada lembar B gitu ya. Sekarang udah pakai play nggak ya? Pakai play 3 play maupun 5 play biasanya kertasnya ini. Adapun untuk lampiran SPPUP ini karena belum ada pertanggungjawaban, biasanya ada salinan surat surat SPD itu apa ya tadi saya lupa. Ada yang tahu SPD? Surat penyediaan dana, Pak. Penyediaan dana, sorry ya. Ini kena brand cloud nih kayaknya. Oke, selanjutnya adalah di B ya, draft surat pernyataan yang ditandatangani oleh PA ini. Ya, bahwa pernyataan sih bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain UP. Yang ketiga itu lampiran-lampiran yang diperlukan. Ya, biasanya melampirkan DPA-nya dan seterusnya. Masing-masing daerah beda-beda. Untuk GU ini sama ya, dokumen SPP-nya ada 3 halaman. Kemudian lampiran GU, bukti transaksi ya. Kemudian salinan SPD, draft surat pernyataan yang ditandatangani oleh PA. Ya. Kemudian lampiran lain yang diperlukan. Ini SPC dihapuskan nih catatannya ya. Kalau itu dahulu masih ada nih di SPP GU ada SPC-nya. Ya, sekarang dihilangkan. Selanjutnya adalah SPPTU ya, samalah seperti itu relatif lampiran-lampirannya ya. Kemudian ini dokumen LS ya untuk pembayaran gaji. Ya ini apabila diperlukan sih ya sesuai dengan keperluan aja. Kalau nggak ada surat pindah atau surat kematian ya ini nggak usah dilampirkan ya. Umumnya kan ada kenaikan pangkat, kemudian ada misalkan gaji kalau kenaikan gaji berkala gitu ya, itu dilampirkan juga SK-SK-nya. Kemudian SSP ini wajib ini PPh pasal 21 ya. Ini SPPLS pengadaan barang. Ya, ini ada bukti-buktinya banyak nih. Salinan dari mulai A sampai dengan I.
Kemudian kelengkapan dokumen SPM, ya, kuasa BUD ini, BUD, Bendahara Umum Daerah, meneliti kelengkapan dokumen SPM, ya. Kemudian utamanya pertama lihat di sesuai DPA enggak, gitu ya, harus sesuai dengan DPA. Kemudian pagunya tidak melampaui, tidak. Ya, yang pertama dilihat itu ya, kode-kodenya harus sesuai, tidak di DPA, sesuai dengan programnya enggak, ya. Kemudian dilihat sisa dananya, ya, sisa dana ini udah beberapa kali pengajuan, sisa dananya bagaimana, lebih dari itu enggak boleh. Kalau untuk UP, ya penerbitan SP2D seperti biasa ya, ada lampirannya berupa SPTJ. Ini kalau surat pertanggungjawaban ya. Kemudian lampirannya ini untuk GU. Oke. Ini kelengkapan TU ya, SPM TU. Ini seperti umumnya lah ya, ada surat pertanggungjawaban, surat pernyataan pertanggungjawaban PA atau KPA, dan bukti pengeluaran yang sah. Ini penegasan kewenangan KPA, ini pelimpahan kewenangan PA ke KPA, ya, melaksanakan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan, kemudian mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak lain, ya, dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, dan menandatangani SPMLS dan TU, ya, ini KPA-nya ini. Baik, kita lanjut. Sebelum lanjut ke pembukuan bendahara, ada yang ditanyakan? Ini waktunya cukup ya. Jam berapa sekarang? 1 jam, oke, cukuplah. Ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk ke pembukuan bendahara pengeluaran? Halo teman-teman, saya masih nyambung? Masih, Pak. Masih, Pak. Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi di pembukuan. Nah, ini yang agak seru aja sih, dan lebih teliti ya. Kalau manual dulu saya ingat pembukuannya harus tulisannya rapi, bisa dibaca gitu ya, dan rajin nih biasanya bendahara pengeluaran ya, harus ya setiap kali transaksi jangan menunda-nunda, langsung harus dibukukan segera ya, baik itu di bank buku kas umum BKU, semua transaksi masuk ke sini dulu nih ya, baik penerimaan, pengeluaran ya, masuk ke BKU. Kemudian ada buku pembantunya ya, ada yang pembantu kas tunai, buku pembantu bank ya, buku pajak, pembantu panjar. Nah, panjar ini semacam uang muka ya atau perskot. Kemudian buku rekap pengeluaran perincian objek ya. Nanti objeknya apa aja yang menjadi pengeluaran kita rincikan satu-satu ini. Kemudian dokumen yang menjadi dasar pembukuan yaitu SP2D ya. Jadi kalau udah jadi SP2D-nya dicairkan baru membebani anggaran ya. Kalau masih SPP belum ya. SPP SPM bahkan ini belum membebani dari anggaran yang di DPA-nya. Kemudian bukti transaksi yang sah. Nah, ini harus disimpan nih ya. Biasanya dicekrek atau dijadiin satu dengan SP2D ya. Kemudian dokumen pendukung yang lainnya ya. Kemudian disimpan yang rapi di satu
folder atau apa suatu tempat lah ya. Di misalkan 1 bulan nih ada berapa, tergantung jumlah transaksi ini sih ya, bisa dalam satu file box ya. Ini disimpan nih per nomor SP2D yang urut ya, per hari, per tanggalnya, dan per bulan ya. Biasanya seperti itu diurutkan. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan dari BPKP maupun dari BPK ya, maupun dari internal sendiri di inspektorat, ini mudah mencarinya ya. Itu jangan lupa ini bukti transaksi yang sah ini biasanya meskipun dari SPP-nya udah lengkap ya, tapi begitu masuk SP2D, bukti transaksi yang sah ini seringkali tercecer gitu ya, seringkali ada yang ketinggalan, ada yang jatuh, dan seterusnya. Ini harus diperhatikan juga nih. Ya, jadi setelah cair SP2D-nya pun kita harus menyatukan dokumen ini supaya mudah tracing-nya lagi. Yang kita masuk ke pembukuan belanja ya. Kita lihat, ini sama-sama lihat nih, saya juga sama-sama belajar nih. Langkah-langkah pembukuan penerimaan SP2D ya. Kalau ada SP2D yang diterima, kita dibukukan di mana dulu ya. Misalkan UP, ya UP masuk nih. Kita ngajukan SPP, SPM, dan SP2D UP-nya cair. Ya. Nah, kita mencatatnya di mana? SP2D beserta lampirannya kita jadiin satu, ya. Udah ketemu SP2D-nya, kita lihat di situ jumlahnya berapa, masukkan ke BKU di kolom penerimaan dengan sejumlah SP2D-nya. Ya, kemudian bendahara di buku ya, bendahara pengeluarannya ini mencatatkan juga di buku pembantu bank atau simpanan bank ya, pada posisi penerimaan gitu ya. Kebayang ya kalau ada transaksi UP yang masuk ataupun GU yang masuk maupun TU yang masuk ya, SP2D dari bank ya, udah oke, clear, cair. Pencatatannya pada dua jenis ini, BKU dan buku pembantu simpanan atau bank, masing-masing di kolom penerimaan. Yang selanjutnya langkah-langkah pembukuan transfer ya, atau pergeseran uang atau pengambilan dari bank. Ini uangnya udah diambil tapi belum digunakan gitu ya. Di buku BKU-nya kita tuliskan dulu nih pengeluaran ya. In out aja sebenarnya. Bukan in out, ini out in ya berarti ya. Pengeluaran yang diambil dari bank kemudian dipegang tunai ya. Masuk lagi penerimaan. Ya, kalau di akuntansi enggak ya. Enggak keluar kayak gini. Ya, ini analoginya ya memang seperti itulah ya pembukuan bendahara. Kemudian karena mengambil di bank, buku pembantu simpanan atau bank ini berkurang. Kita kalau berkurang langsung otomatis di pengeluaran. Ya. Kemudian yang bertambah apa? Kas tunai. Ya. Buku pembantu kas tunai bertambah di penerimaan. Ini masih relatif masuk akal sih ya di tapi kalau udah terbiasa bermain akuntansi diketawain ini pembukuan seperti ini. Tapi memang kondisinya seperti itu ya teman-teman semua. Kemudian ini ada pelimpahan kepada bendahara pengeluaran pembantu ya, transfer bank caranya. Contoh transaksi
di PKU karena keluar ya berupa transfer, berarti dicatat pengeluaran. Kemudian di buku pembantu simpanan atau bank masuk ke pengeluaran juga ya. 2 kali pencatatan. Ini kalau dengan aplikasi ya simpelnya pakai Excel ya. Saya pernah buat juga ini, mau cari filenya kok nggak ketemu ya. Dikasih kode-kode tertentu ya, misalkan untuk simpanan bank 002, di PKU 001, terus tunai 003 ya, dan dikasih pakai Visual Basic sih kalau di Excel itu. Catat aja kalau misalkan ini ada pengeluaran ya, PKU di apa kode ini untuk simpanan bank, ini otomatis di PKU dengan kode sekian, PKU-nya tertulis kita entry pengeluaran 100 misalnya, nanti otomatis di simpanan bank itu ada pengeluaran juga sejumlah yang sama. Ya. Itu aplikasi yang simpel sih, pakai Excel aja bisa. Ya. Kemudian langkah-langkah pembukuan pelimpahan UP atau GU oleh bendahara pengeluaran pembantu jika melalui transfer. Ini sama ya. Ada pelimpahan dari bendahara pengeluaran ini melalui transfer. Masuk ke PKU yang pertama, yang kedua di transfer berarti pakai buku pembantu bank. Masuk di penerimaan. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembukuan pembayaran belanja tanpa uang muka. Ya kalau di kita uang muka ya, kalau istilah di daerah ya melalui panjar ya. Kira istilah-istilah antara Pemda dengan pemerintah pusat itu berbeda ya. Pernah suatu ketika saya ada acara workshop gitu ya, jadi penerima tamu di depan. Yang lucunya lagi dia tanya ya, karena kita kan biasa kalau nyebut peraturan Menteri Keuangan PMK ya. Jadi PMK-nya mana itu udah tahu lah PMK itu peraturan Menteri Keuangan. Nah kalau Pemda menyebut peraturan Menteri beda ya, peraturan Menteri dia nyebut disingkat aja Permen. Dari teman-teman daerah menanyakan permennya Mbak gitu ya teman saya. Langsung spontan teman saya juga cerita itu langsung ngomong tuh permennya di dalam Pak, itu ada berapa tempat padahal ditanya peraturan menteri ya. Ada juga istilah tanda tangan SPPD ya. Ada istilahnya lagi ya, kalau kita tanda tangan SPPD kan minta tanda tangan SPPD gitulah ya, tahu ya. Untuk SPC Pak gitu. Jangan kalau daerah ini bilangnya visum ya. Jadi ya ya relatif memang itu ya namanya ya, yang beredar istilahnya memang itu di pusat karena belum pernah dengar. Kalau saya udah pernah dengar jadi nggak ketawa. Teman saya yang baru masuk tahun 2010 jadi ini ketawa gitu ya, visum visum di rumah sakit Pak kalau visum. Padahal maksudnya minta tanda tangan SP2 SPPD gitu ya. Oke, ini yang tanpa uang muka atau tanpa panjar ya, dicatat yang pertama pada buku PKU dulu, karena dikeluarkan dulu ya jumlah tunainya berapa. Kemudian, nah ini karena tunai dicatat melalui buku kas tunai ya, apabila ditransfer pada simpanan atau bank, ini tergantung nanti transaksinya seperti apa bunyinya ya.
atau kondisi di lapangan mau tunai atau transfer, ya. Bayangkan ini misalkan untuk rincian objeknya apa gitu ya. Contohnya aja pembelian ATK lah gitu ya. Ya nanti tuliskan di sini. Ya. Ini transaksi awalnya dikasih belanja tanpa panjar, ya. Di sejumlah itu ya udah dikasihkan ke PPTK-nya ya. Kemudian ini langkah-langkah pembukuan pajak. Ya, kalau saat ini kan ada potongan, ada setor juga ya, pemungutan dan penyetoran juga ya. Dilakukan kalau dipungut ya ada penerimaan ya di BP-nya positif atau penerimaan di kolom penerimaan. Kemudian saat menyetorkan ya otomatis pengeluaran ya di buku pembantu pajaknya dikeluarkan. Ini pada saat mengut dan ini pada saat menyetorkan. Ini setornya bukan ke RKUD ya, setornya ke RKUN. Kemudian langkah-langkah pembukuan pemberian panjar. Nah ini, tadi ada seseorang yang dalam satker itu ya PPTK-nya mau membeli ATK gitu. Tapi sebelumnya dia minta uang dulu. Kalau tadi udah SPJ kan ya, dibedakan dengan yang tadi. Yang tanpa panjar ini sudah GU gitu ya, atau minta UP dulu ya, masing-masing beda. Tinggal rincinya nanti uraiannya bagaimana ya. Sedangkan pemberian panjar ini ATK-nya belum tahu nih jumlahnya berapa ya, kurang lebih misalkan 10 juta ya. Oke, kita minta di bank pengeluaran bendahara pengeluaran dicatat melalui BKU-nya buku kas umum di pengeluaran. Kemudian ini tergantung tunai atau transfer ya, catat ke situ. Di pengeluarannya juga di buku pembantu kas tunai maupun buku pembantu bank. Kemudian ada satu lagi buku pembantu panjar namanya ya. Ini tetap ditulis di pengeluaran. Oke. Sekarang SPJ-nya ini ya. Langkah-langkah pembukuan SPJ pada saat panjarnya itu lebih besar dari belanja. Ya. Tadi kita dikasih berapa? 10 juta ya. Panjar 10 juta. Kemudian ternyata setelah belanja 9 juta gitu ya. Oke, berarti ini BKU tetap senilai panjarnya. Ya, 10 juta. Kemudian BP-nya di buku pembantu panjar, buku panjar berapa ya? 10 atau 9, ada yang tahu nggak? Halo? Iya, Teman-teman? Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Yang lain? Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu. Jadi BP-nya ini sejumlah panjarnya semula ya. Panjarnya waktu itu berapa? 10 ya. 10 juta ya. Kemudian ini karena dikembalikan lagi kan, di SPJ kan gitu maksudnya. Nah, di BKU senilai belanja ini misalnya belanja berapa? 9 juta. Ya. 9 juta, kemudian di belanja rincian objek ditulis di situ belanja ATK sejumlah 9 juta. Ya, di sisi pengeluaran.
GU lah kalau misalkan ini untuk SPJ-nya ya. Dan satu lagi ada buku kas tunai. Ya kalau kita mengembalikan 1 jutanya itu, tadi belanjanya semua 9 juta, dikasih 10 juta, selisih berapa? Misalnya 1 juta ya. Selisih 1 juta ini dikembalikan ke bendahara pengeluaran. Bisa dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transfer ke bank. Ya, kalau transfer berarti masuk ke buku pembantu bank atau simpanan ya, simpanan atau bank. Satu lagi kasus apabila panjarnya kurang dari belanja ya. Oke, tadi belanja dikasih panjar 10 juta. Ternyata setelah belanja ATK sampai 12 juta nih. Gitu. Gimana tulisannya? Membukukannya ya. BKU awal senilai panjarnya tadi 10 juta ya. BP panjarnya berapa? 10 juta juga sama. Kemudian BKU senilai belanja. Ya, dikeluarkan berapa ternyata? Oh, 12. Ya, 12 tulis di sini. Oke. Kemudian di dalam buku pembantu rincian objek ya, ATK tadi tulis saja nih 12. GU maupun TU itu ya. Untuk buku pembantu kas tunai kalau misalkan ada selisih kan antara 10 juta dan 12 ya. Jadi yang PPTK-nya ini membelanjakan 12 juta tapi dikasih panjernya uang mukanya 10. Jadi dia nalangin dulu nih 2 jutanya gitu ya. Baru dikasihkan bendahara pengeluaran baik tunai maupun simpanan bank ya, tergantung dia mau milih mana nih. Kalau milih tunai berarti dicatat di BP kas tunai. Kalau transfer ya berarti di BP simpanan atau bank. Itu ya. Kemudian langkah-langkah pembukuan belanja melalui LS ya. Ini di BKU kita in out aja nih, penerimaan dan pengeluaran aja ya, dicatat di situ. Satu lagi di buku pembantu rincian objek ya. Ini belanja apa misalnya belanja honorarium misalnya gitu ya. Tulis di situ. Kemudian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu nih, bendahara pengeluaran pembantu ya, mempertanggungjawabkan uang persediaan ini disampaikan ke PA pada saat laporan atau menggunakan TU juga ya, tambahan uang persediaan TU-nya. Kemudian pertanggungjawaban fungsional disampaikan ke bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5. Kenapa harus tanggal 5? Karena tanggal 10-nya bendahara pengeluaran juga menyampaikan pertanggungjawabannya juga ke PPKD ya. Ini beserta semua pertanggungjawabannya. Jadi bendahara pengeluaran ini kalau membukukan dia hanya untuk bendahara pengeluaran ya, di luar dari bendahara pengeluaran pembantu. Namun dalam hal pertanggungjawaban ya secara administratif maupun secara fungsional dia menggabungkan dari bendahara pengeluaran pembantu dengan pembukuannya dia juga gitu ya. Ini langkah-langkahnya. Ya, bukti-bukti yang sah dan sampai tercecer dikumpulkan nih mengenai tambahan UP, kemudian surat tanda store-nya juga Al-Wadabian ya, di store lagi ke RKUD-nya. Kemudian menyusun laporan pertanggungjawaban TU. Ya, ini draftnya, kemudian diverifikasi oleh PPK, BKSKPD, dan pengesahan oleh PA. Ya,
pengguna anggaran, dan jadilah SPJ tambahan UP, tambahan uang persediaan. Ini pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu ya, baik secara fungsional nih. Kalau fungsional, ini format SPJ-nya adalah BKU dan laporan penutupan kas. Nanti saya akan sampaikan juga format pakai Excel ya, Excel apa Excel, pembukuannya di BKU maupun buku pembantu lainnya ya. Kemudian pada bulan terakhir tahun anggaran ya disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut dengan dilambari bukti setor sisa UP-nya. Ini untuk apa? Untuk Unihil ya. Unihil paling lama untuk pertanggungjawabannya. Dan bendahara pengeluaran ini pertanggungjawaban disampaikan ke PA ya saat pengajuan GU ini. Kemudian untuk UP disampaikan ke PA ya pada saat laporan penggunaan TU. Tambahan pertanggungjawaban TU ya, TUP ya. Ini biasanya 1 bulan tadi atau ada ketentuan lain. Secara administratif paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ya. Ini disampaikan ke PA, kemudian fungsional disampaikan ke PPKD tanggal 10 bulan berikutnya. Ini otomatis bendahara pengeluaran pembantu juga mengikuti ya, tanggal 5 harus sampai nih. Karena 5 hari range waktu bendahara pengeluaran untuk merekap ya, merekap dari semua bendahara pengeluaran pembantu. Ini langkah-langkahnya untuk pertanggungjawaban UP ya dari pengumpulan buktinya, bukti-bukti yang sah untuk belanja UP-nya, kemudian menyusun SPJ-nya, LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya, kemudian jadilah LPJ UP ini setelah dikoreksi dan periksa. Dan ini penyampaiannya sampai dengan jadi SPJ TU ya, tambahan uang persediaan. Apabila ada kelebihan disetor, jangan lupa, kemudian bukti-bukti yang sah dikumpulkan, ya, disusun secara rapi. Biasanya ini masing-masing bendahara punya trik sendiri ya. Kadang ada yang biar enggak berubah-ubah, urutannya itu disamakan semua dari kwitansi, ya nomor 1, kemudian ada daftar nominatif gitu ya. Bikinlah serapih mungkin ya, jadi supaya kita juga memeriksanya itu juga enak lah ya. Oh, biasanya kan udah dihafal tuh urutannya 1, 2, 3, 4. Kalau ada yang kurang 1 kan keinget gitu ya. Tapi kalau menyusunnya acak, ini sendiri nanti memerlukan effort yang lebih besar untuk mengingatnya gitu ya. Ini trik-trik aja sih untuk pembukuan pengadministrasian di dalam penyimpanan bukti-bukti ya. Kemudian jadilah draft dan diverifikasi oleh PPK SKPD dan pengesahannya oleh pengguna anggaran. Ya, itulah pertanggungjawaban administratif ya, menggabungkan semua SPJ bendahara pembantu. Ya, SPJ-nya ini menggambarkan berapa sih jumlah anggarannya,
realisasi anggaran sampai berapa, kemudian sisa pagunya berapa, ya. Ini per kegiatan juga maupun secara total semua. Ya. Ini SPC yang dilampirkan BKU, laporan penutupan kas, ya. Kemudian SPC bendahara pembantu. Satu tips lagi dari saya, kalau teman-teman nanti menjadi bendahara pengeluaran, jangan lupa sesering mungkin untuk mengecek secara fisik, ya. Register kasnya harus dicek. Ya, nanti kalau ada pemeriksaan, kalau mendadak jadi nggak kaget gitu ya. Kalau misalkan seminggu sekali atau kalau transaksinya banyak ya bisa jadi 3 atau 4 hari sekali di register kasnya dicek, ya, antara uang tunai, antara di BKU, ya, dicocokkan semua sama di buku pembantunya. Ini menghindarkan dari kesalahan administratif maupun kesalahan secara jumlah uangnya, gitu ya. Karena seorang bendahara bisa dituntut tuh, baik nantinya secara pidana, ya, maupun tuntutan administratif, ya. Paling berat ya pidana, ya, tindak pidana. Tapi paling tidak kalau administratif, kalau itu menyebabkan kerugian negara atau kerugian di Pemdanya, ya, itu akan dikenakan namanya TGR, ya, tuntutan ganti rugi. Nanti ada pernyataan bahwa akan membayar selama berapa tahun ini. Jadi nanti gajinya dipotong, gitu ya. Oke, ini langkah-langkah yang bersama, kemudian pertanggungjawaban fungsional, bedanya lampirannya hanya BKU dan laporan penutupan kas, ya. Dan pada berakhirnya berarti bulan Desember, ya, disampaikan paling lambat terakhir bulan tersebut dengan dilampirkan bukti setor sisa uang persediaan. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau didiskusikan, silakan, teman-teman. Kalau tidak ada, nanti akan saya sampaikan format laporannya, ya, baik BKU maupun buku pembantu, bank, pembantu kas tunai dan seterusnya, pajak dan seterusnya. Nanti saya sampaikan soal, ya. Tolong masing-masing nanti berusaha menulis hanya bulan Januari aja. Ya, nanti kita bahas minggu depan tata cara pengisiannya, ya. Ini memang secara logika gampang sih, cuma kadang ada salah tulis aja sih sebetulnya, ya. Teman-teman saya yakin sudah canggih-canggih semua ini, ya, sudah pinter-pinter dan terpilih semuanya, ya. Mudah-mudahan bisa memahami pertemuan untuk hari ini. Kalau nggak ada yang bertanya, saya kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Masih ada waktu setengah jam lagi. Boleh bertanya lewat Telegram, ya. Silakan. Hari ini ada berapa kuliah? Teman-teman? 2, Pak. Sampai jam berapa? Sampai jam 6, Pak. 2 mata kuliah sampai jam 6. Dari jam 4 sampai jam 6, Pak. Oh, tengah-tengah kosong. Kosong, Pak. Iya, Pak. Tanggung, ya.
Kalau zaman saya dulu bisa dipadatkan itu, jadi dimepetin lah, maksudnya jangan tanggung di tengah. Kalau tengah kosong, cari dosen yang bisa di hari itu. Sekarang susah ya untuk kayak gitu ya. Susah Pak buat nyingkronin jadwal dosen sama kami. Iya ya. Betul. Emang apa ya? Apalagi waktu hadir fisik tempatnya terbatas ya, karena semua balai diklat di situ semua. Jadi dulu nyari kelas saja susah itu saya. Nyari kelas yang kosong gitu ya. Tapi ya seharusnya kalau fleksibel kayak sekarang bisa online gitu ya enak ya. Ini 10 tahun yang lalu saya idam-idamkan ini kondisi online seperti ini. Jadi pakai virtual office ya, sampai diketawain dulu waktu assessment. Jadi hal apa yang Anda lakukan biar memajukan organisasi gitu ya. Saya tulis di situ dan waktu wawancara juga disampaikan pakai virtual office. Mungkin saya udah pernah cerita ini dan diketawain ya, ternyata 10 tahun ke depan ini terjadi ya. Oke, saya harap teman-teman semua jaga kesehatan seperti biasa, protokol kesehatan COVID selalu dilaksanakan, vitamin, gizi jangan lupa ya, karena kesehatan ini modal kita untuk melangkah ke depannya. Baik teman-teman semua, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, saya ucapkan terima kasih, minta maaf kalau ada yang salah kata. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tetap semangat ya. Saya live dulu. Terima kasih, Pak.